Bapak Ibu teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Senang sekali saya Nimade Ari Kurnianingrum bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah di acara bincang-bincang kesehatan kita. Bapak Ibu teman-teman di rumah, mempunyai anak adalah anugerah yang luar biasa. Setiap orang tua pasti merasa bahagia dengan kehadiran anak. Kualitas kesehatan mental dan fisik anak yang baik ternyata dapat dioptimalkan dari sejak masa perencanaan kehamilan dan dalam proses kehamilan itu sendiri. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita, Dr. Ketut Yoga Mirapati, SPOG. Kita langsung sambut beliau ya. Halo Dok Mira. Halo semuanya. Terima kasih sekali loh Dokter Ari sudah mengundang saya. Saya dong yang makasih. Dokter udah mau meluangkan waktu. Terima kasih ya. Apa kabar? Kabar baik. Sehat Dokter Ari, ya? bagaimana Sehat kabarnya? Juga. Sehat juga. Baik. Iya. Oke. Dok Mira, seperti pendahuluan saya tadi, ternyata penting sekali sebenarnya sebelum anak itu lahir, fisik dan mentalnya itu sebenarnya dipersiapkan dari sejak masa perencanaan hamil dan proses hamil itu sendiri. Betul. Yang saya mau tanyakan pertama itu, Dok, apa sih yang seharusnya kita lakukan dari saat kita mau merencanakan hamil itu, Dok? Baik. Jadi kehamilan adalah proses yang sulit ya sebenarnya Dokter Ari. Jadi tidak semua pasangan suami istri dianugerahi kehamilan tersebut, apalagi dianugerahi anak. Hamil aja sulit, apalagi anak, begitu ya. Jadi pentingnya perencanaan dari awal. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi perencanaan kehamilan dari awal itu terdiri, saya bagi jadi 3 dulu. Fisik, mental, dan finansial. Oke. Dari fisik yang pertama. Fisik itu apa sih yang harus pasangan suami istri lakukan? Goalnya adalah kehamilan tentu saja ya. 1, menjaga berat badan yang ideal. Saya tidak berbicara secara khusus, saya berbicara secara umum begitu. Jadi berat badan yang ideal, yang kita maksud adalah BMI. BMI atau Body Mass Index, di mana lebih dari 20 ya. Yang kalau 19 kan kurang ya, jadi kurus banget. Jadi kita bilang lebih dari 20. Apa sih yang harus dilakukan dengan menjaga berat badan ideal itu? Ya dengan berolahraga tentu. Olahraga yang kita sarankan ini untuk ibu ya, untuk wanita khususnya, tapi pria juga bisa gitu. Adalah olahraga selama 30 menit. 3 kali seminggu cukup. Olahraga pilihannya gimana, Dok? Boleh renang, boleh jalan kaki, boleh yoga, bebas. Tapi dibiasakan gitu. Kenapa sih kita harus menjaga berat badan ideal? Karena adanya peningkatan berat badan berlebih sebelum hamil meningkatkan risiko apa? Risiko penyakit nantinya, hipertensi atau tekanan darah pada kehamilan. Betul. Ya, okay. Dan juga gula darah atau diabetes mellitus. Jadi sebelumnya tidak ada, berat badannya berlebih jadi ada karena kehamilan sendiri akan memperberat kondisi tersebut gitu. Seperti itu tuh untuk yang fisik. Nah, terus yang kedua, selain menjaga berat badan yang ideal, nutrisi dong. Asupan nutrisinya juga harus bagus. Jadi kalau kita ngomong nutrisi, makro, mikronutriennya harus bagus banget. Makronutrien seperti kita tahu, karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak ya harus oke. Jadi karbohidrat penting nggak? Penting banget, karena kan sebagai sumber energi. Dokter Ari pasti lebih tahu lah. Maksudnya gizi kan, Dokter Ari menjelaskan ke pasien secara nutrisi. Tapi kalau kami, kita jelaskan ke pasien bahwa jangan takut karbo. Karbo itu sumber utama, tapi jangan terlalu berlebihan. Pilihannya apa? Boleh beras merah, beras putih boleh nggak, Dok? Boleh, jangan berlebihan. Oatmeal, gandum, preference, silahkan gitu. Nah, terus untuk proteinnya, ya protein ada hewani, ada protein nabati, bebas. Yang vegetarian dipersilahkan, yang tidak vegetarian dipersilahkan juga. Sumbernya di mana? Daging merah, gitu ya. Ikan, bagus banget gitu. Nah, yang terakhir lemak. Takut ya lemak ya, tapi sebenarnya kan enggak. Lemak itu buat membantu penyerapan vitamin lebih bagus gitu. Jadi lemaknya ini yang lemak baik. Kita bilangnya lemak baik ya, Dok ya, bahasa kita. Omega 3, omega 6 tuh bagus banget. Nah, jangan lupa vitamin. Nah, jadi mikronutriennya berupa vitamin. Nah, untuk mereka-mereka yang mencoba mempersiapkan kehamilan, kami sangat menyarankan untuk mengkonsumsi asam folat. Folic acid, ibunya aja ya, Dok? Enggak, bapaknya juga. Bapaknya juga. Berapa, Dok? Ya, yang 400 mikrogram cukup lah. Kecuali ibu sebelumnya memiliki riwayat spina bifida, jadi kelainan pada tulang spine ya.
kita mungkin akan menambahkan dosis asam folatnya. Oh, berarti ternyata asam folat itu yang selama ini saya tahu sih biasanya ibunya ya yang minum sejak sebelum hamil. Ayahnya juga. Tapi ternyata ayahnya juga. Ayahnya juga oke, boleh diminum ya. Nah, terus yang ketiga, stop merokok dan alkohol. Stop merokok dan alkohol. Ya kita semua udah tahu ya, sebenarnya merokok dan alkohol itu sebenarnya pilihan. Tapi untuk mereka yang mencoba kehamilan boleh di stop dulu. Mungkin stop sulit, dikurangi dulu gitu, terutama untuk ibunya, karena memang ada yang namanya alkoholik baby syndrome nantinya ya kalau memang ibunya alkohol. Betul. Dan yang terakhir, istirahat cukup, jangan lelah-lelah ya. Nggak boleh, harus happy ya. Jadi kehamilannya udah sulit, nah rencananya jangan bikin sulit, jangan dibikin ribet, bikin happy gitu. Oke. Setelah kita membicarakan fisik, mental, jadi persiapan mental nih yang harus ini. Jadi kehamilan ialah proses menjadi hamil, dan kehamilan adalah proses yang dinamis. Setiap harinya akan sangat berbeda. Jadi dari hari ke hari akan berbeda. Itu yang harus dipahami. Jadi persiapan apa sih yang harus pasangan suami istri itu persiapkan? Bahwa akan ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang akan terjadi selama proses tersebut. Contohnya apa sih? Gagal. Kita udah nyoba nih, fisik saya udah coba dok, olahraga, makan sehat, ngurangin alkohol, stop merokok, nggak jadi. Nah gagalnya itu, ketika semua yang udah dilakukan ternyata gagal, nggak nerima, berujung stres dan depresi mental yang nggak siap. Jadi dipahami bahwa kegagalan itu hal yang biasa. Bisa terjadi. Betul, bisa terjadi. Jadi mental yang disiapkan saat perencanaan kehamilan itu juga untuk menyiapkan berhasil dan tidaknya. Betul, tidak. Kan kita tidak selalu berhasil ya, apapun betul. Tidak mungkin selalu berhasil, tapi kegagalannya kita siapkan. Siap untuk gagal. Siap untuk gagal. Mentalnya kita siapkan untuk skenario terbaik maupun terburuk. Betul gitu, sekali. Nah, terus apalagi yang harus disiapkan untuk persiapan mentalnya. Jadi ketika kehamilan sudah terjadi, jadi kita bilang persiapannya kita siap gagal. Ketika sudah terjadi kehamilan, gitu ya, kita mempersiapkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang seperti saya jelaskan tadi dokter. Contohnya apa? Emesis di trimester pertama, nggak menyenangkan. Jadi itu jangan, kita siapin juga mentalnya. Ibu nanti kalau kita harus jelaskan dulu ya, nanti akan kondisinya seperti ini. Jadi kita siapkan mental pasien. Ibu, emesis tuh kondisinya nggak enak loh. Ibu tuh nantinya lemas, dia bisa bekerja begitu. Kita harus siapkan. Kemudian kejadian tidak menyenangkan lagi di trimester kedua, keguguran. Ya, kita harus siapkan juga mentalnya untuk itu, gitu ya. Perdarahan. Dan yang di trimester terakhir, mental bersalin. Iya. Jadi mantap bersalin, apapun pilihannya, apapun approach-nya, kita siapkan mentalnya ibu. Gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya, nggak penting ya, sama pentingnya financial ya. Jadi hamil itu kalau kita bahasa kedokteran adalah kondisi yang kronis ya dokter Ari ya. Artinya lama loh ini, 9 bulan loh ini. Ya bolehlah asuransi dipakai ya. Jadi melakukan perencanaan finansial untuk kehamilan, terutama untuk proses persalinan. Entah itu dia nanti berakhir apapun begitu, harus dipersiapkan. Jadi asuransi kesehatan pemerintah ataupun mandiri, silahkan semampunya, kita tidak masalah, tapi setidaknya dipersiapkan. Karena banyak yang datang tanpa asuransi ketika harus ambil tindakan, kesulitan biaya. Kan lucu ya, hamil tuh 9 bulan loh, bukan kondisi yang akut cuman sakitnya lagi 2 hari, ya 9 bulan punya waktu untuk mempersiapkan. Jadi kadang-kadang tidak habis pikir, tapi tidak bisa menjudge seperti itu, kita tidak tahu ya. Tapi setidaknya pasangan suami istri harus disiapkan finansial ya. Betul. Walaupun mungkin sudah ada asuransi, tapi backup dana betul darurat, dan darurat betul sekali ya. Karena insiden seperti yang saya jelaskan, hamil itu dinamis, dia tidak statis, apapun bisa terjadi. Betul selama proses itu, betul sekali gitu. Bagus sekali dokter Mira penjelasannya. Jadi perencanaan kehamilan itu fisiknya, mentalnya, finansial. Ya. Jadi kalau 3-nya itu baik semua, ya harapannya apapun yang terjadi selama proses itu bisa baik diterima gitu ya. Iya benar. Nah dokter Mira, misalnya nih akhirnya sudah hamil. Nah waktu hamil itu apa-apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ya dan suaminya gitu untuk
memperoleh proses kehamilan yang baik dan juga menunggu kelahiran anak tuh diharapkan anak dengan kondisi fisik yang baik. Oke. Seperti itu. Nah sekarang dari tadi persiapan, sekarang ini udah hamil. Selamat dulu udah hamil. Jadi sudah melewati fase yang tersulit yaitu menjadi hamil. Nah sekarang menjaganya gimana? Menjaga kehamilan tentu berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan. Nah pemeriksaan kehamilan atau antenatal care kita bilangnya, ANC kita singkat seperti itu, dilakukan minimal. Ini kita ngomongnya minimal standar ya. Jadi kalau yang mau tiap bulan boleh nggak dok 9 kali? Bebas-bebas aja. Tapi yang saya jelaskan adalah yang minimal 3 kali selama kehamilan. 3 kali selama kehamilan itu minimal 3 kali selama kehamilan. Jadi trimester pertama, jadi 9 bulan kita bagi menjadi 3 trimester. Jadi trimester 1, 2, dan 3 begitu secara gampangnya. Trimester 1 pemeriksaan apa sih yang harus dilakukan? Jadi benar nggak hamil? Tanda pasti hamil dulu kan, selain tes kencing positif kita harus pastikan ini benar nggak hamil. Ada perubahan pada payudara, kemudian pada serviks, ada perlunakan pada rahim, gitu kita harus pastikan itu betul atau tidak. Yang kedua, pada trimester pertama, kalau memang betul sudah hamil, kita biasanya melakukan pemeriksaan ultrasound. Penting ya, ini lebih kalau saya menekankan pemeriksaan ultrasound, lebih baik saya memeriksa ultrasound itu di usia kehamilan kurang dari 24 minggu, tapi hanya sekali selama 9 bulan, dibanding saya memeriksa pasien minta pemeriksaan ultrasound tapi datangnya di 36 minggu. Itu saya lebih prefer yang kurang dari 24 bulan. Kenapa? Karena akan memperkirakan, mengestimasi kita kapan sih bayi ini akan lahir gitu. Jadi tafsiran persalinan tidak akan terlalu miss jauh gitu kan. Itu yang lebih saya prefer gitu. Jadi dan untuk di trimester awal sendiri pemberian vitamin penting nggak dok? Penting. Asam folat, walaupun di tahap persiapan sudah minum asam folat, stop nggak asam folat? Lanjut lagi sampai 12 minggu biasanya kita kasihkan asam folat gitu. Tapi untuk ayahnya gimana dok? Boleh stop, silahkan gitu. Jadi saat udah hamil ibunya lanjut asam folatnya, ayahnya boleh stop. Kemudian ultrasound atau USG tadi penting dikurang dari 24 minggu ya. Penting itu penting, ya, penting melenting. Menaksir waktu ya. Itu waktu kapan persalinan kira-kira akan terjadi gitu ya dok. Karena kan kadang-kadang ditanya ya ibu haid terakhirnya kapan ya? Kapan ya, lupa ya dok ya, kapan ya gitu. Kayaknya. Nah, kalau dengan kayaknya kan ya estimasi, jadinya kita memperkirakan kira-kira bayi ini akan lahir kapan gitu. Karena terlalu cepat tidak baik, terlalu lama juga nggak baik gitu. Nah kemudian setelah trimester awal, trimester kedua, pemeriksaan tetap pemeriksaan sama, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, kemudian kondisi janin. USG boleh nggak dok? Boleh. Pogi bilang rekomendasi untuk USG minimal 3 kali selama proses kehamilan. 1 di trimester pertama, 1 trimester kedua, 1 lagi di trimester akhir. Tujuannya apa sih sebenarnya USG di trimester kedua itu dok? Kalau memang bisa di trimester ketiga hanya 2 kali, nggak ada biaya gitu ya. Untuk melihat gimana sih kondisi janin, kemudian ada nggak kelainan mayor. Mayor gimana? Jantung, cleft, sumbing ya, bibir sumbing, ada nggak kelainan di otak. Jadi kelainan yang mayor yang kita lihat di trimester kedua tersebut. Posisi ari-ari, jumlah air ketuban itu pasti kita lihat. Jadi kita lihat gimana sih kondisi janinnya. Kemudian di trimester kedua juga kita akan switch. Jadi biasanya asam folat saya lanjutkan, kita tambahkan, bukan switch, kita add jadinya zat besi dan juga kalsium, karena ibu hamil rentan anemia. Dokter Ari pasti juga sudah biasa ya mendengar gitu anemia pada kehamilan gitu ya, karena kurangnya zat besi gitu. Dan kalsium juga penting untuk perkembangan bayi dan si ibu gitu. Dan yang terakhir di trimester ketiga pemeriksaannya ya, pemeriksaan sudah masuk nggak ini? Kita kan ngomong pasien dengan primigravida ya, yang pertama kali hamil pertama gitu. Kita menentukan ini persalinannya bisa nggak normal dengan menentukan sudah masuk pintu panggul nggak kepala bayinya itu, posisinya udah bagus banget nggak. Kalau memang di trimester ketiga didapatkan kelainan letak, kita tidak akan pernah memaksa. Proses persalinan tuh harus dari bawah gitu. Kita akan ambil tindakan.
Tapi pun kalau misalnya posisinya kepala dan sudah masuk ke atas panggul, kita sangat courage ibu hamil untuk ayo bu kita bersalin normal. Karena semua yang normal pasti lebih baik. Tapi bukan berarti sesar tidak baik. Begitu. Dan USG trimester ketiga penting nggak dok? Ya boleh, terutama untuk menentukan jumlah air ketuban. Karena seiring dengan perkembangan kehamilan, jumlah air ketuban akan makin lama akan menyusut. Kurang ya. Jadi itu yang kita akan lihat poin-poin pentingnya yang akan kita lihat. Oh, oke, jadi pada saat sudah hamil, jadi pada prinsipnya pemeriksaan yang kita sebut antenatal care ya, atau pemeriksaan saat hamil itu paling tidak USG-nya, ultrasound itu 3 kali minimal. Minimal ya. 3 kali. Minimal 3 kali. Kecuali misalnya dalam proses follow up atau kontrol itu ternyata ada keluhan apa, mungkin bisa lebih dari itu ya, tapi minimal 3 kali. Kemudian ada penambahan, ada asam folat dilanjutkan dan penambahan vitamin atau zat besi dan kalsium. Betul. Berarti ini juga mungkin banyak yang tanya juga, apakah itu wajib gitu ya bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi tambahan-tambahan itu. Tapi sebenarnya dengan peningkatan kebutuhan ya, karena ibu juga butuh dan bayi juga butuh, sebenarnya memang penambahan itu penting. Penting. Jadi begini, sebenarnya kalau logikanya, kita berbicara logika, kalau hanya dengan makan saja cukup nggak kan begitu ya? Saya makan buat 2 orang nih, saya makan 2 kali gimana? Saya perlu kalsium 100, saya makan kalsium 200 gimana dok? Kan sama aja gitu. Ya tapi kan komposisi makanan itu tuh nggak ada yang benar-benar kalsium 100, ya kan? Artinya kita tuh perlu bantuan suplemen hanya dengan 1 tablet kita betul. Nggak harus 1 truk kalsium kita, maksudnya kalsium dari susu, jadi 1 bergalon-galon kalsium kita minum, kan tidak begitu lagi kayak. Jadi dari makanan cukup ya, untuk makronutrien saya rasa cukup. Ya, mikronya yang sulit. Yes, mikronya yang sulit. Jadi mikronutrien itu yang harus kita bantu dengan suplemen. Gitu, dengan suplemen dari itu kalsium, dari itu dia asam folat, dari itu zat besi. Zat besi banyak di mana sih? Daging merah, bayam. Ya masa ibu makan daging makan itu terus, udah banyak karena eat for 2 gitu. Ya kan? Jadi ya kita bantu dengan kalsium, karena yang paling kita tidak inginkan adalah ketika menjelang persalinan terjadi kondisi anemia. Anemia tuh banyak dampaknya, terutama untuk janin dan untuk bayi. Janinnya gimana? Berat badan bisa lahir rendah loh, atau dia lahirnya prematur atau kurang bulan. Ya gitu, itu yang kita tidak mau. Terus untuk ibunya gimana? Kondisi anemia pada ibu bisa sebagai faktor risiko perdarahan pasca persalinan. Kita tidak mau kondisi itu terjadi, maka sedini mungkin, seawal mungkin kita berikan gitu. Dan kembali ke pertanyaan yang tadi Dr. Ari, pada pemeriksaan itu pun pemerintah sebenarnya udah mencanangkan untuk pemeriksaan darah loh. Pemeriksaan darah ya pada trimester kedua gitu. Dan itu gratis, sekali lagi itu tidak bayar, gratis. Jadi ibu hamil ada program pemerintahnya, nggak bayar. Jadi yang diperiksa adalah darah, kencing, dan penanda infeksi HIV, penanda infeksi hati, hepatitis B, dan infeksi menular seksual. Penting ketiga infeksi itu diperiksakan karena bisa ditularkan. Sedini mungkin kita tahu, kita bisa cegah transmisinya. Gitu. Ya. Jadi ada pencegahan terhadap kemungkinan ibu menularkan ke anak. Betul. Kebetulan saya juga kadang ada ibu hamil dengan hepatitis B, seperti itu. Jadi harus bisa diintervensi sehingga janin atau bayi bisa lahir dengan baik. Baik, betul. Itu betul sekali. Oke, berarti dokter tadi kan suplemen itu sebenarnya wajib lah bisa kita bilang ya, karena termasuk zat besi itu kalau terjadi anemia dampaknya ke janin, berat badan rendah, lahir rendah, terus salinannya juga bisa berbahaya gitu ya. Karena ini juga sebenarnya terkait dengan program pemerintah untuk mencegah stunting di masa depan sebenarnya. Betul. Ya. Jadi anemia itu benar-benar harus dari awal sekali. Jadi benar-benar kita sekarang seorang dokter kandungan tuh harus mengedukasi pasiennya betul bahwa ini kehamilan, jadi hamil sulit. Menjaga kehamilan kita sama-sama. Jadi selama menjaga kehamilan ini, ayo kita bersama. Jadi tidak hanya dokternya aja yang bawel, ayo bu vitaminnya diminum. Jadi kadang kita ngeceknya gimana bu, vitaminnya kemarin masih apa enggak? Oh enggak dong, masih banyak ya, nggak diminum. Kan kita sulit juga ya. Jadi kita harus courage pasiennya pun harus mengerti. Penting loh ini. Ini untuk saya dan bayi saya, bukan untuk dokternya, bukan. Manfaatnya yang harus diketahui ya, kenapa harus minum suplemen ini gitu ya. Karena untuk sebenarnya kalau kita bicara
jangka pendek dan jangka panjang ya, Betul, dok. Jangka betul. pendek paling tidak bayi lahir, persalinan, jangka panjang bagaimana saat Nantinya, bayi dan anak betul. sudah jadi besar ya. Oke, oh iya dok, kembali lagi tadi sedikit aja yang USG itu kalau berulang kali sebenarnya berarti kan nggak apa ya, nggak ada memberikan dampak terhadap janin Oke. ya. Ultrasound yang sekarang ini kan ultrasound ada gelombang ya, gelombang yang kita pancarkan kemudian akan ada kembali gelombangnya akan kembali yang kita akan lihat menjadi gambar gitu. Itu sederhananya uji ultrasound. Ada gelombang yang sudah disesuaikan. Jadi sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Lama-lama nanti ada mitos autis nih anak saya dok, lama-lama dok di ultrasound jangan lama-lama. Nggak ada yang kayak begitu, tidak ada yang begitu. Jadi ultrasound relatif aman dilakukan, tapi seringnya ya jangan sekarang ultrasound, besok ultrasound, setiap hari ya tidak disarankan juga, tidak direkomendasikan. Seperti saya jelaskan tadi PBPOGI, jadi Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia menyarankan hanya 3 kali loh selama 1 kali, betul 9 bulan, jadi 3 bulan sekali gitu, nggak ada fungsinya sebenarnya setiap hari gitu. Tapi jika ada indikasi silahkan. Terkait sama mitos tadi kita langsung aja deh nanya tentang mitos-mitosnya. Oke. Misalnya nih ibu hamil nggak boleh cat rambut. Nah, itu gimana dok? Apakah memang benar seperti itu? Enggak ya. Jadi kalau mau hamil cantik-cantik aja, nggak apa-apa. Cuman jadi perlu diperhatikan begini. Cat rambut itu akan ada bahan zat kimia yang aktif. Kalau kita sih nyaraninnya, boleh saya cat rambut itu boleh, tapi pastikan cat rambut Anda berbahan organik. Berbahan organik. Jadi sekarang udah banyak cat rambut ya dokter Ari yang organiknya, yang organik, yang aman untuk ibu hamil, tidak berbahan kimia. Apa sih yang kimia gimana sih yang di bleach? Jadi kalau mau diwarna, rambut kita kan melaninnya hitam ya. Kalau mau diwarnai kan tentu harus di bleach dulu, harus dibuat pirang dulu. Nah, zat kimia bleaching itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan ini ya sesuatu pada janin. Tapi untuk penelitian sendiri sih kita belum ada ya penelitiannya begitu. Cuman masih kita rekomendasikan boleh untuk mencat rambut dengan bahan organik. Kemudian yang kedua nih mitosnya juga skincare. Iya seperti yang saya bilang, ibu hamil mesti cantik, mesti happy, harus happy loh. Cat rambut bikin happy. Harus cantik dan bikin happy. Jadi skincare untuk ibu hamil itu sudah banyak banget dijual di pasaran ya. Jadi silahkan saja, boleh skincarean, cuman harus, tapi ibu hamil juga harus melek. Jangan sembarang beli skincare, ini aman nih, klaimnya ini aman untuk ibu hamil gitu. Tapi nggak tahu ingredientsnya apa. Jadi mulai sekarang ibu hamil juga harus melek ingredients yang kurang baik untuk ibu hamil yang ada zat aktifnya. Contohnya retinol ya, vitamin A tinggi. Vitamin A dosis tinggi itu kita udah tahu itu kan turun retinol, turunnya vitamin A. Jadi kita sudah tahu bersama vitamin A yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Itu sudah jelas, penelitiannya sudah ada gitu. Jadi melek dikit bu, gitu. Jadi baca-baca lah dikit, kalau putusnya kecil-kecil ya, pakai lup ngeliatnya ya. Jadi di dalam tube itu kecil banget tulisannya gitu. Lihat kalau memang ada zat aktifnya, tanyakan gitu ya. Kalau saya sih selalu bilang, boleh nggak saya skincarean? Boleh, lihat dulu ada zat aktifnya. Zat aktif apa aja dok? Saya nggak hafal, tapi yang saya tahu retinol, saya bilang begitu, boleh di search di internet apapun itu, dilihat apakah ada mengandung zat aktif atau tidak. Tapi kebanyakan dokter sekarang untuk skincare ibu hamil sudah diformulasi oleh dermatologis. Jadi relatif aman. Gitu. Iya. Salah satu juga untuk menciptakan kondisi mental yang baik. Harus happy. Jadi nikmati kehamilan 9 bulan. Ya masa kita sedih terus, nggak boleh dong. Harus happy terus gitu. Oke. Kemudian mungkin satu mitos lagi tentang makanan gitu yang ternyata makan ini tuh ternyata bisa bikin keguguran atau nanas ya. Gitu. Saya sering banget dengar nanas ya. Nanas bikin enak ya. Nanas enak banget pakai rujak ya. Nanas bikin keguguran, oke. Nanas tuh sebenarnya kandungannya kan baik ya, kayak vitamin C, kayak akan serat. Malah kalau dalam sebenarnya yang tidak baik adalah terlalu berlebihan. Makannya 1 truk, makannya 1 baskom, ya pasti. Tapi kalau makannya dalam jumlah sedikit, kemudian masih dalam porsi yang normal, it's okay gitu ya. Karena dalam kandungan nanas itu ada vitamin C, dan juga serat yang tinggi. Oke banget. Kalau misalnya buat keguguran dalam jumlah yang banyak, iya mungkin. Tapi mitos, kalau saya itu mitos. Mungkin nggak ada ibu hamil yang makan 1 truk atau 1 baskom, kayaknya enggak. Enggak ya, kayaknya enggak. Jadi mungkin kalau itu terjadi, mungkin
bukan yang dilihat, itu, ya. betul, Jadi kita tapi harus cari sesuatu tahu yang lain. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir deh dok, yang menurut saya sangat menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat kondisi fisik dan mental anak saat dia misalnya usia sekian gitu ya, itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang terjadi saat ibu dan ayahnya ya untuk merencanakan kehamilan dan proses kehamilan itu. Sebenarnya apakah ini memang benar seperti itu, dan kira-kira apa yang bisa dioptimalkan oleh ibu supaya mental health ibu juga baik sehingga memberikan mental health kesehatan anak juga yang baik dok? Oke. Berhubungan, jawabannya ada hubungannya nggak dok? Ada. Jadi proses kehamilan itu banyak orang bilang, orang zaman dulu ya, kalau ibunya ngerasa sedih, bayinya juga sedih loh gitu ya. Itu benar. Jadi we're connected, kita terkoneksi gitu. Jadi bila selama proses kehamilan tersebut ibu mengalami gangguan psikologis, entah itu stres, entah itu depresi, itu mempengaruhi loh bang anaknya nanti. Apa sih, gimana sih anak saya? Satu, temperamen. Jadi anaknya tuh temperamen, dia nggak bisa dia ngomong. Ini penelitian, ini bukan saya yang ngomong ya, ini penelitian yang mengatakan bahwa adanya gangguan psikologis pada masa kehamilan itu mempengaruhi temperamen anak nanti gitu, mempengaruhi perilaku anak nanti, entah dia nakal atau apa gitu, dia akan mempengaruhi. Jadi penting banget menjaga kesehatan mental ibu hamil. Jadi selalu saya bilang seperti yang saya bilang dari tadi dokter Arik, ibu hamil terus happy loh, harus happy. Jadi gimana dok? Ayo, apa yang bikin happy? Olahraga, istirahat cukup, asupan makanan yang bikin happy jalan-jalan. Berarti sebenarnya harus banyak support dari suami dan keluarga ya? Support keluarga paling penting. Nggak cuma suami, ya, keluarga paling penting. Membuat suasana untuk ibu hamil itu juga kondusif banget. Oke dok Mira, terkait mental health tadi itu kan sering kita dengar juga tentang baby blues syndrome yang sering dialami oleh ibu-ibu pasca persalinan. Bagaimana dokter melihat kondisi ini? Apakah dokter sering juga melihatnya dan bagaimana mengatasinya? Oke, baby blues syndrome definisinya dulu. Jadi baby blues itu adalah perasaan sedih gitu ya, perasaan nggak mampu yang dialami oleh ibu pasca melahirkan gitu. Tapi harus dibedakan dokter Ari. Jadi baby blues dengan depresi pasca persalinan itu berbeda. Jadi baby blues itu sifatnya sementara, hanya sementara, sedangkan depresi dia sifatnya menetap. Kalau di praktek gitu, apakah saya sering mendapatkan pasien dengan baby blues? Tidak tahu, karena ibu-ibu yang datang tidak pernah mengeluh ke saya, dan mungkin menjadi suatu pelajaran untuk saya harus bertanya gitu ya, bahwa memang penting ini menanyakan sama pasien, ibu bisa tidur enggak. Jadi baby blues kondisi yang ibunya merasa sedih terus, nangis tidak jelas, merasa nggak mampu, tidak percaya diri, tidak mampu mengasuh si anak gitu, terutama pada mereka yang baru pertama kali memiliki anak gitu ya. Dibedakan dengan seperti yang saya bilang, depresi pasca persalinan adalah depresi, ada bedanya adalah si ibu ini pengen menyakiti siapa? Diri sendiri dan juga si bayi gitu. Jadi ada keinginan untuk menyakiti bayi, ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Itu sudah perlu pertolongan. Sedangkan baby blues ya dengan ngobrol. Jadi penanganan baby blues ngobrol dengan sesama ibu, jadi peer group atau ngobrol dengan keluarga, istirahat yang cukup tidur. Jadi kemungkinan yang menyebabkan ibu baby blues ya karena peralihan. Selain peralihan hormon, betul. Dan peralihan dari wanita jadi seorang ibu. Gitu. Tidak ada anak atau bayi itu tiba-tiba ada betul. Kebutuhannya sangat tinggi untuk menyusui, mengganti popok misalnya seperti itu ya. Dan mungkin juga berarti lagi-lagi sih support dari suami dan keluarga menjadi penting. Betul sekali. Jadi support keluarga tuh yang dan baby blues itu berarti harus kita deteksi lebih awal juga ya dok ya, sehingga dampaknya ke anak juga tidak menjadi ini, karena takutnya ibunya menjadi tidak ada interaksi dengan anak. Betul. Itu betul. Jadi memang harus kita deteksi dari awal, dan seyogianya kita harus menanyakan, ibu bisa tidur nggak? Gitu, terlepas dari begadang karena mengasuh anak, artinya nggak bisa dok, soalnya saya mengasuh anak itu beda lagi. Tapi kita harus menanyakan, ibu bisa tidur dalam artian kualitas tidur ibu ketika sama-sama tidur gimana? Apakah ada perasaan sedih? Begitu. Mungkin kita harus explore lagi. Ya. Oke. Menarik sekali, Dokter Mira. Oke, mungkin untuk terakhir, dokter ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman di rumah ya? Oke, jadi
kehamilan adalah proses yang dinamis. Kehamilan bisa terjadi apapun selama proses kehamilan. Perencanaan kehamilan yang baik dari perencanaan fisik, mental, dan finansial sangat diperlukan. Seperti itu aja sih pesan saya. Oke, ya, terima kasih banyak Dokter Mira. Ayo sama-sama Informasi ya. luar biasa. Maunya sih dilanjutin, tapi Iya. kayaknya terbatas waktu ya. Betul. Praktek banyak pasien. Oke, semoga sehat selalu. Terima kasih, Kita Dokter bisa Ari. ketemu Sehat di lain selalu, waktu ya. sehat Iya, selalu. Makasih banyak. Makasih dok. Ayo. Bapak Ibu teman-teman di rumah, menarik sekali perbincangan kita tadi dengan Dokter Mira, yang mana ternyata benar bahwa kualitas kesehatan fisik dan mental anak itu dimulai dari saat kita merencanakan kehamilan. Perencanaannya berupa kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan finansial. Dan jangan lupa saat hamil harus memeriksakan ke dokter, baik dokter kandungan maupun bidan terdekat, melakukan USG minimal 3 kali selama masa kehamilan, dan mengkonsumsi gizi yang baik, serta suplemen ataupun zat besi sebagai pencegahan anemia, sehingga nanti anak lahir bisa mendapatkan kualitas kesehatan fisik dan mental yang baik. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat.